Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sumilat. Di video-video sebelumnya saya udah pernah bahas pemesinan bubut. Nah, di kesempatan kali ini juga saya ingin bahas tentang bubut bubut juga, namun bubutnya itu lebih mengarah ke bubut ulir. Nah, di dalam bubut ulir itu ada yang trading ya, atau pembuatan ulir. Sebelum-sebelumnya saya pernah jelasin kalau misalnya trading itu pembuatan ulir gitu, yaitu ada di bagian macam-macam pembubutan. Nah, di dalam bubut juga ada bagian-bagiannya. Ada nama-nama bagiannya, ada 10. Yang pertama itu ada major diameter. Yang kedua ada single dip. Ketiga ada thread angel. Keempat ada helix angel. Kelima ada clash. Keenam ada root. Ketujuh ada pitch. Yang kedelapan ada flanks. Dan ke-9 itu ada minor diameter. Yang terakhir itu ada pitch diameter. Nah, ulir juga ada ulir matrix. Ulir matrix itu membentuk sudut atau sudut ulirnya itu 60 derajat, dan sedangkan ulir Whitworth itu membentuk sudut yang sudut ulirnya itu 55 derajat. Nah, adapun prinsip kerjanya atau sistemnya dalam pemesinannya, yang pertama pahatnya itu diatur atau diaturnya tegak lurus terhadap sumbu benda kerjanya. Dan yang kedua itu eretan atasnya itu diatur dengan menyudut. Nah, menyudutnya itu terhadap sumbu tegak lurus suatu benda, dan juga pemakan si pahat ulirnya tersebut, atau pemakan pahat bubut ulirnya tersebut. Nah, kalau misalkan langkah-langkah cara pembuatan ulir, yang pertama itu tentukan jenis mesin yang akan digunakan atau jenis mesin yang sesuai kebutuhan ya, pastinya sesuai kebutuhan benda kerja yang diinginkan. Nah, yang kedua itu siapkan benda kerjanya, yang dimana benda kerjanya itu sesuai diameter luar ulirnya tersebut. Kemudian yang ketiga itu pasang benda kerjanya dengan baik. Yang keempat, setel pahat bubutnya seperti prinsip kerja yang di atas, yaitu pahat bubut dan eretannya itu sejajar, tegak lurus terhadap sumbu benda kerjanya. Pokoknya dengan baik dan benar, soalnya kalau misalnya nggak baik pasti hasilnya juga nggak maksimal. Nah, yang kelima itu tentukan kisar dengan mengatur tuas-tuas yang ada pada gearbox. Nah, yang keenam itu mengatur kecepatan mesinnya, kecepatan potongnya. Dan biasanya kecepatan potongnya itu diambil atau dipilih 1/3 dari kecepatan potong pembubutan yang biasa gitu. Nah, yang ketujuh itu hitung kedalaman pemotongan ulir. Yang kedelapan, beri batasan panjang terhadap bagian benda kerja yang akan diulir gitu. Dan yang ke-9 itu cek kembali kisar kebenaran ulir tersebut dengan pitch gauge. Nah, pitch gauge itu merupakan pengukur ulir ya. Nah, yang ke-10 itu melakukan proses pembubutan dengan baik dan teliti juga, harus teliti ya pastinya, soalnya akan menghasilkan proses pembubutan itu akan mempengaruhi hasil yang akan benda kerja yang akan dihasilkan nanti. Nah, yang ke-11 cek kembali benda kerja yang telah dibuat atau ulir yang telah dibuat itu, supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga apa yang kita ingin buat gitu. Ulir apa yang yang ingin kita buat gitu, sesuai apa enggak standarnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian
yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan di bagian-bagiannya, di gambar-gambarnya juga pasti banyak ya, bisa kalian lihat juga di sumber-sumber lain, soalnya pasti udah banyak di zaman sekarang sumber-sumbernya, gambarnya kayak gimana. Hati-hati juga dalam memilih memilih materinya, karena kadang nggak sesuai, nggak semuanya benar gitu kan, nggak semuanya sama. Nah, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.